warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SDN 1 Sawangan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta aksi nyata CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, kami CGP Angkatan 9 akan melakukan aksi nyata budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Untuk kegiatan yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang berikutnya yaitu sambutan atau sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, Bapak Bambang Sunarko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada CGP Angkatan ke-9 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru, karyawan SD Negeri 1 Sawangan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Perlu diketahui bahwa pada hari ini teman kita yang sedang mengikuti pembelajaran di CGP Angkatan ke-9 akan melaksanakan aksi nyata. Untuk itu, kepada rekan-rekan semuanya, marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini, dan semoga kegiatan ini akan menginspirasikan kita dalam pembelajaran di SD Negeri 1 Sawangan yang kita cintai ini. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan memberikan sambutan membuka acara pada pagi hari ini. Selanjutnya yaitu penyampaian materi aksi nyata. Terima kasihku, nyatanya diri
Sebelumnya saya mau bantu sedikit ya. Ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman itu kan berarti kayak terpaksa dilakukan. Tapi kalau konsekuensi itu kan berarti sudah bukan kemauan sendiri tapi sudah ya terus sudah yang apa ya sudah dimusyawarahkan gitu. Kalau misalnya kamu ini nanti kamu gini berarti itu konsekuensi. Nah, itu termasuk konsekuensi. Kalau hukuman berarti yang terjadi pada saat itu. Gitu. Hukum. Tapi kalau lari melilit lapangan sudah disepakati itu termasuk konsekuensi. Iya, ya, betul. begitu. Iya. Coba itu ada beberapa soal. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Terima kasih. Selanjutnya sebelum kita ke materi lagi, boleh kita berdiri dulu Bapak Ibu. Boleh cari tempat yang nyaman buat kita melakukan ice speaking dulu sebelum kembali ke materi. Monggo, boleh di sini di depan juga boleh. Mau cari yang di mana juga boleh, silakan. Ya, sudah siap ya Bapak Ibu? Mari kita ice speaking bersama-sama terlebih dahulu. Tangan ke depan kita berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, gulung-gulung-gulung tangan digulung. Bulan terdekat dipagar bulan, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua dari wajib bapak aja. Jari kanan, boleh satu jari beberapa, menjadi apa buat kamera cekrek. Jari kanan, jari kiri, bukan menjadi anak dari uang berharap. Jari kanan, jari kiri, bukan menjadi jawaban buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi sepuluh siap berdoa. Ya, pembelajaran 2.4 tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia, ternyata kita punya kebutuhan dasar nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu juga punya? Punya. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar Bapak Ibu? Sandang, pangan, papan, betul sekali. Nah, di sini kita akan membahas kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan peserta didik kita di sekolah. Ya, ternyata dari yang kemarin materi yang saya dapatkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ini Bapak Ibu? 4 atau 5? 5 atau 4? Ayo, 4 atau 5? Masih berbeda jawabannya. 5. Oke, apa saja? Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. 5 nih Bapak Ibu. Silahkan diingat bahwa manusia mempunyai kebutuhan dasar sebanyak 5. Nah, bagaimana ini bisa diterapkan di peserta didik kita? Itu ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Ya, misalnya kita sedang mengajar, ternyata ada anak yang bermain sendiri. Artinya kebutuhan mereka ada di sini di bagian mana Bapak Ibu? Kesenangan, betul sekali. Ternyata anak tersebut itu butuh kesenangan, bukan butuh materi yang sedang disampaikan oleh kita. Seperti itu. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya di situ guru sedang menerangkan, ternyata ada anak yang menulis sendiri, kemudian dia menggambar. Berarti kebutuhan dasar yang mana? Kebebasan.
betul sekali. Mereka ternyata ingin bebas, tidak hanya melihat atau mendengarkan guru yang sedang mengajar, tapi mereka itu butuh, saya ini kepenginnya gambar, saya kepenginnya nulis, bukan kepenginnya mendengarkan. Seperti itu Bapak Ibu. Ternyata kita harus sampai di sini, sampai melihat siswanya itu sampai pada tahap ini. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa kebutuhan dasar ini harus kita lihat? Untuk memberi penanganan yang tepat. Betul sekali, untuk memberi penanganan yang tepat, sehingga kita itu sekarang diminta untuk melakukan pembelajaran secara diferensiasi. Betul sekali, hal itu bisa kita lihat awalnya dari kebutuhan dasar ini, kemudian kita tentukan pembelajaran diferensiasi yang seperti apa. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Yang kedua, nah kita masuk ke pembelajaran 2.5, yaitu posisi kontrol. Selanjutnya, nah di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau tadi ada 5 kebutuhan dasarnya manusia atau termasuk peserta didik kita, di sini kita yang berada di bagian ini. Apakah kita mau jadi penghukum, atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Kira-kira dari 5 itu mana yang paling tepat diterapkan pada diri kita sebagai pendidik? Sebagai teman, manajer, Pak Bayu, manajer, Bapak Kepala, manajer, Ibu Dia, teman, Ibu Fian, teman, Ibu Hanif, pemantau, Ibu Iin, manajer. Ya, ternyata yang paling tepat diterapkan pada diri kita ialah sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, kenapa sebagai manajer? Di sini ada kriterianya. Kemudian jika di sini kita menerapkan diri sebagai manajer, itu berarti kita menghargai diri sendiri. Nanti kepada si anaknya, kepada peserta didik, tadi kan ada masalah ya, kita sudah mengajar, ternyata ada peserta didik yang main sendiri. Nah, biasanya yang dilakukan kita yang mana Bapak Ibu? Menghukum, betul sekali. Ya, sebagian besar yang kita lakukan adalah sebagai penghukum. Kita hanya ngomel-ngomel, marah-marahin anak tanpa mengetahui kebutuhan apa yang sebetulnya mereka inginkan. Nah, di sini disampaikan bahwa kita jangan jadi penghukum, maka hindarilah hukuman, karena hukuman hanya akan menimbulkan hal yang demikian ini. Kemudian jangan juga jadi pembuat rasa bersalah. Ini ada contoh kalimatnya ya. Misalnya ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti begini misalnya. Nah, biasanya kita kan seringnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak kita pungkiri lah, kalau ada anak yang nakal dan sebagainya, itu langsung kita menjadi penghukum gitu. Yang selanjutnya, jika jadi pembuat rasa bersalah, ini contoh kalimatnya. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu jadi stres. Nah, di situ kan anaknya jadi aduh, gara-gara saya bu guru jadi stres kan gitu. Ternyata anak itu punya pikiran yang seperti itu dan bisa jadi dibawa sampai ke rumah sampai besok lagi. Jadi mereka merasa takut, pokoknya gawe salah maning, gawe bu guru stres, gawe begini seperti itu. Nah, nanti ada akibatnya ya, hasilnya di sini. Anak jadi menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Jadi misalnya itu apa-apanya misalnya sudah tahu dan sebagainya begitu. Nah, ketika kita jadi teman, maka contoh kalimat yang disampaikan adalah, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu
ya. Misalnya lagi di dalam kelas terus, nah ambilkan buku itu misalnya. Nah ada anak yang tidak mau tapi ayolah ambilkan misalnya. Nah ternyata hasil yang nanti ada pada anak ini, anak menjadi ketergantungan. Selanjutnya jika sebagai pemantau. Nah pemantau di sini seperti yang tadi disampaikan, ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas. Ternyata kita itu diharapkan menerapkannya adalah keyakinan, jangan peraturan. Nah, kalau di sini sebagai pemantau, kalimat yang disampaikan misalnya apa peraturannya? Kan kayak dipantau, kayak dilihat terus kayak gitu loh. Nah, jadi nanti anak itu merasa selalu diawasi. Itu. Nah, ketika kita menjadi manajer, di sini ada kalimat yang disampaikan, contohnya adalah apa yang kita yakini. Ya, kita artinya sudah ada kesepakatan, misalnya kita sudah membuat keyakinan kelas tadi. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Tapi dengan nada yang tidak seperti marah-marah seperti itu. Ketika kita jadi manajer, tentu saja harus menampilkan muka yang tenang, terus membuat siswa kita itu nyaman, gitu. Nah, di sini akan menghasilkan kekuatan pada diri anak. Anak akan berlatih bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Begitu Bapak Ibu. Bisa nih jadi manajer? Siap. Ya, jangan jadi penghukum. Ya, saya sendiri juga baru memulai untuk tidak menjadi penghukum. Itu kemarin sudah saya terapkan juga. Ada anak yang bukan mematahkan ya Pak, menjatuhkan spionnya Pak Badrun. Nah anak tersebut sudah merasa sangat takut karena takut dimarahi, takut bogati dan sebagainya mungkin dalam hati anak tersebut. Nah saya coba memposisikan diri sebagai manajer di sini. Saya bilang, tadi kamu ngapain? Jalan Bu Guru. Lah kenapa ini bisa sampai jatuh? Gak tahu Bu Guru, tiba-tiba tertabrak saya terus terjatuh. Nah berarti kamu harus bagaimana? Minta maaf Bu Guru. Artinya kita berkomunikasi yang tenang, yang baik, maka anak pun akan memberikan jawaban yang positif juga. Dia tidak takut lagi kayak gitu. Walaupun saat berkata ke Pak Badrun ya masih dengan nada-nada yang ya, tapi artinya dia kan sudah bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling tepat adalah manajer. Ada pertanyaan? Yang tentang keyakinan dan peraturan. Oh, yang tentang ya, kenapa? Ini ya dari kata-katanya itu yang peraturan adalah yang larangan ya. Untuk yang keyakinan itu yang bagaimana? Perbedaannya. Iya. Kalau di materi kemarin untuk peraturan itu kayak lebih memaksa bahwa anak harus melakukan ini, melakukan itu. Tetapi ketika disebut sebagai keyakinan, itu anak merasa yakin bahwa itu adalah tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Dan untuk pembuatan keyakinan kelas itu jangan hanya guru yang membuat kamu keyakinan kelas kita adalah A, B, C, D, jangan. Tapi kita libatkan siswa dalam pembuatannya. Sebetulnya saya ingin menampilkan videonya juga yang kemarin saya buat, tapi nanti waktunya tidak cukup ya. Saya jelaskan sedikit saja. Jadi anak diminta berpendapat keyakinan apa yang akan kita sepakati. Nah nanti setelah keyakinan itu ada ditempel-tempel atau mau ditulis atau apa, nah baru kita seleksi bersama-sama. Tidak harus semuanya itu diwujudkan. Nah tapi boleh disepakati yang mana yang paling tepat diwujudkan di kelas tersebut. Begitu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Boleh lanjut silahkan. Nah, di sini
ada contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Maka ini termasuk membuat orang yang merasa bersalah. Kemudian di situ ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti di sini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini adalah sebagai penghukum. Kalau Bapak Ibu buka PMM, di sana ada segitiga restitusi, ya. Atau mungkin belum sampai ke materi itu, nanti materinya sama seperti ini. Ada penghukum, pemantau, teman kayak gitu. Oke. Lanjut. Kita masuk ke pembelajaran 2.6. Nah, ini menjawab permasalahan yang tadi. Banyak masalah yang terjadi di kelas kita, di sekolah kita. Kita bisa melakukannya atau memerankan diri kita sebagai manajer. Nah, dalam pelaksanaan sebagai manajer itu, kita selesaikan masalah tersebut dengan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini namanya juga segitiga di Bapak Ibu, artinya di sini ada 3 tahap. 3 tahap yang harus diterapkan di sini. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, pada saat menstabilkan identitas, di situ kita bertanya. Nah, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk juga saya. Nah, kamu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tapi, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan ini keliru atau salah? Gitu. Kemudian di validasi kebutuhan kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, coba sekarang kamu cari tahu cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar itu. Nah, ditanyakan di sini, di validasi kebutuhan. Kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini kita bisa menanyakannya dengan nilai apa yang telah kita sepakati. Biasanya di kelas kita kan ada disiplin, tepat waktu, kemudian ada tanggung jawab dan sebagainya. Nah, di sini kita tanyakan di sini keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Terus kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Nah, dari situ mereka akan memunculkan jawaban tanggung jawab mereka yang telah melakukan perbuatan tersebut atau kesalahan tersebut. Itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi di kelas atau di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau bertanya tentang segitiga restitusi? Bisa dipahami ya? Belum, Bu Ana. Belum. Makanya tidak bisa bertanya, mungkin saja belum saya pahami. Itu Yang mana? maksudnya saling berhubungan atau bagaimana itu antara ketiga-tiganya? Ya. Apa yang dulu dilaksanakan, kemudian mana yang belakangan, terus kalimat jawabnya itu sebagai apa begitu? Ya. Itu jadi budet ya. Ini kan segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini kita bisa menanyakannya dengan contoh yang di bawah ini. Boleh dengan kalimat lain. Nah, di sini ada contohnya. Artinya di sini kita sedang menggali menggali bahwa atau memberitahu bahwa yang dilakukan oleh anak tersebut itu adalah sebuah kesalahan yang harus diperbaiki gitu. Di sini menstabilkan identitas.
Nah, setelah anak itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah, maka langkah kita adalah melakukan validasi kebutuhan. Nah, di situ kita menanyakan mengapa sudah tahu itu salah, tapi mengapa masih dilakukan, gitu. Nah, di situ kita sudah masuk ke tahap validasi kebutuhan. Di situ juga di validasi kebutuhan kita cari tahu apa kebutuhan apa yang sebetulnya mereka inginkan atau yang diinginkan oleh mereka itu apa, gitu. Nah, kemudian kalau sudah tahu kebutuhannya apa, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini itu sudah kita gali dulu. Kita harus mewujudkan yang tadi dulu, keyakinan kelas itu harus sudah dibuat dulu. Nah, ketika belum ada, ya kalau ditanya apa yang kita sepakati, ya anak-anak tentu saja bingung. Apa sih sepakati apa itu? Diambilkan salah satu contoh kasus apa gitu. Nanti mungkin jadi tahu apa yang tindakannya apa. Iya, nah itu tadi saya mau menampilkan videonya, tapi kok Ya, saja mungkin dijelaskan nggak apa-apa. Ya. gitu. Terus ini yang menanyakan keyakinan, kamu ingin jadi orang seperti apa? Selain pertanyaan yang nilai-nilai yang telah disepakati. Kemarin saya membuat video itu tentang anak yang terlambat datang ke sekolah. Nah, dia namanya Puspita. Kemudian saat saya tidak langsung melakukan atau menghukum atau menyalahkan anak di kelas, ya, tapi kita menunggu istirahat dulu. Nah, setelah istirahat, anak kita panggil ke ruangan, jadi jangan di depan anak-anak yang lain. Nah, setelah masuk ke ruangan, di sana saya tanyakan kepada Mbak Puspita, kamu tadi berangkat jam berapa? Jam 7 lebih, Bu Guru. Nah, berarti kamu tepat waktu apa terlambat? Terlambat, Bu Guru. Tadi Bu Guru sudah mulai belajar, berarti saya terlambat, Bu Guru. Nah, iya betul. Kemudian saya menanyakan, mengapa kamu terlambat? Nah, si Puspita menjawab, saya tidurnya terlalu malam. Apa saja yang kamu lakukan? Katanya main HP, kemudian bermain, kemudian nonton TV seperti itu hingga tidur jam 10 dan akhirnya bangun kesiangan. Nah, di situ saya lanjut karena sudah tahu alasannya. Di sini saya lanjut nilai apa yang telah kita sepakati kemarin di kelas. Nilai disiplin dan tepat waktu, Bu Guru. Nah, berarti tadi kamu melakukan hal apa? Melanggar kehadiran tentang tidak tepat waktu, Bu Guru, seperti itu. Selanjutnya di sini saya juga bertanya, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Saya ingin jadi orang yang disiplin, berarti harus bagaimana? Nah, nanti si Puspita itu kemarin Puspita itu menjawab, berarti saya tidak boleh datang terlambat lagi, Bu. Nah, lalu apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Kemudian Puspita menjawab, saya tidak tidur terlalu malam, tidak bermain HP terlalu lama. Dia mengungkapkan sendiri kata-kata tersebut. Kemudian dia juga bilang katanya mau pasang alarm. Nah, alarmnya jam berapa, Mbak? Jam 4. Terus kalau alarmnya bunyi, saya bangun, mematikan alarm, terus ngapain lagi? Nah, saya mau main HP kayak gitu loh, Bu, jawabannya. Ternyata jawabannya adalah sholat, begitu. Nah, setelah sholat, apalagi Mbak Puspita mandi, makan dan sebagainya, itu disampaikan oleh Mbak Puspita sendiri. Seperti itu. Jadi kita segitiga restitusi ini fungsinya untuk menggali tanggung jawab si anak atas kesalahan yang dilakukannya. Kurang lebih seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Barangkali ada lagi? Sudah ada. Sedikit ya, Bu. Saya
juga masih belajar, jadi belum bisa menyampaikan yang maksimal. Monggo Bu Iin lanjut. Nah, di sini ada yang tadi ditanyakan. Menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini ada contoh kata-katanya juga. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, itu boleh disampaikan pada tahap ini. Lanjut. Tahap yang kedua ini tadi validasi kebutuhan. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Yang tadi sudah disampaikan ada 5. Nah, ini contoh kalimat yang dapat disampaikan oleh guru. Selanjutnya, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini tujuannya akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini akan muncul tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Kata atau kalimat yang bisa disampaikan ada di sini. Itu contohnya. Tapi yang boleh, tidak yang seperti itu juga boleh. Itu hanya contohnya saja. Monggo lanjut. Nah, di sini ada disiplin. Ini sebetulnya rangkuman dari hal-hal yang tadi disampaikan. Ada disiplin. Tema di sini, tema yang paling tertinggi di sini adalah disiplin positif. Nah, di dalam disiplin positif ada teori kontrol atau teori pilihan yang mencakup itu ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian tadi disampaikan ada makna disiplin dan di sini ada teori motivasi. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, model berpikir mena-mena, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Tadi di sini ada 5 posisi kontrol, terus ada segitiga restitusi, dan yang terakhir ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan juga oleh peserta didik kita. Itu Bapak Ibu, ini hanya rangkumannya saja dari sekian banyak materi yang tadi disampaikan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih kurang maksimal dan masih kurang diterima oleh Bapak Ibu. Kami mohon maaf karena kami juga masih belajar. Dan kemarin hanya dalam waktu 2 minggu untuk mempelajari materi tersebut. Materi ini yang paling banyak selama kami belajar di CGP dari modul 1.1 sampai 1.4. Ini adalah materi yang paling banyak dan harus ada aksi nyata. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak, ya? Kalau tidak ada, saya langsung ke yang terakhir. Nah, di sini lanjut. Ya. Yang terakhir adalah saya atau kami mengharapkan ada refleksi dari Bapak Ibu yang nanti silakan dituliskan di lembar kertas. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu tempel, itu refleksinya ada 5. Refleksi 1 di refleksi 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Berarti ambil 5 ya. Diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5 boleh, nanti jadi menempelnya tidak bingung. Untuk pertanyaan nomor 1, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti sesi desiminasi ini?
Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang ketiga, dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan, peran pendidik seperti apa yang pernah Bapak Ibu terapkan selama ini? Masih ingat tadi 5 posisi kontrolnya Bapak Ibu? Masih ya? Penghukum, terus teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Nah, mana yang sudah pernah diterapkan oleh Bapak Ibu selama ini? Yang keempat, boleh sekali, mau 5-5-nya sudah diterapkan juga boleh. Jadi kita kan berarti sudah tahu. Nah, sebetulnya kita sudah menerapkan di Bapak Ibu, tapi kita belum tahu teorinya. Iya, seperti itu. Kemudian yang keempat, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi? Nah, mungkin ini pun sudah pernah, tapi kita tidak tahu itu namanya segitiga restitusi. Jika pernah, tahap yang manakah yang sudah dilakukan? Boleh lebih dari 1. Kan tadi ada 3 tahap, boleh lebih dari 1. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Restitusi. Selanjutnya, semakin semangat mengajar dengan lebih memahami siswa. Teori posisi kontrol menyebarkan hasil penelitian dan memotivasi segitiga restitusi sebagai perumus penemuan mengatasi masalah, bertujuan untuk menyebarkan hasil penelitian teman atau motivasi mendapatkan materi yang baru seperti posisi kontrol, segitiga restitusi, dan lainnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang pertama, senang, ingin mempraktikkan dan menerapkan di kelas. Senang karena mempelajari hal yang baru, merasa belum menjadi guru profesional karena saat mengatasi tingkah laku anak tidak berpijak pada 5 kebutuhan dasar manusia, tapi langsung menjudge anak. Sangat senang dan semakin semangat mengikuti CGP. Senang karena mendapatkan ilmu yang baru, menambah wawasan, senang menambah pengetahuan tentang materi. Terakhir, senang. Yang ketiga,
ketiga, dari 5 posisi kontrol yang dijelaskan, peran pendidik seperti apa yang pernah Bapak Ibu terapkan selama ini? Teman, manajer, manajerial, guru melakukan kebiasaan bertujuan membuat rasa bersalah. Teman, selama ini saya menghukum dan hanya sebagai pemantau. Mulai sekarang saya akan sebagai manajer. Manajer bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasaran. Teman, pemantau, manajer. Teman, manajer, manajer. Yang keempat, pernahkah Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi? Belum. Untuk saat ini baru sampai pada tahap mencari identitas. Mungkin pernah menyelesaikan masalah namun tidak melalui 3 tahap restitusi langsung pada menasehatinya. Belum pernah. Sudah pernah melakukan, pernah. Yang terakhir, jika pernah, tahap yang manakah yang sudah dilakukan? Belum pernah melakukan, mencari identitas pernah, namun penyelesaian lebih berpijak pada guru tanpa menyepakati dengan siswa. Proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Mungkin pernah, tetapi belum tahu betul itu sudah termasuk segitiga restitusi atau bukan. Seperti itu. Terima kasih Bu Iin atas penyampaian refleksi dari refleksi 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pengetahuan baru pada hari ini? Ada ya? Iya, walaupun belum maksimal kami menyampaikannya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Senang ya, punya ilmu baru, punya pengetahuan baru, meskipun dalam penyampaiannya belum yang benar-benar sampai kepada Bapak Ibu. Tapi kami memberi gambaran sedikit begitu nih Bapak Ibu. Kemudian tadi ada 5 posisi kontrol, bisa diulang kembali Bapak Ibu. 1 sebagai apa ya? Penghukum. 2, pembuat rasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Mana yang akan Bapak Ibu terapkan? Manajer. Semangat ya Bapak Ibu. Iya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan peran kita sebagai manajer di sekolah kita ini. Amin. Kemudian tadi ada berapa kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? 5. 1 apa ya Bapak Ibu? Bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kasih sayang. 1 lagi? Iya, penguasaan. Betul sekali. Nah, berarti ada yang nyantol nih Bapak Ibu. Iya. Kemudian jika belum pernah menerapkan segitiga restitusi, maka mari bersama-sama mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di kelas maupun di sekolah kita. Jadi ada tahapan-tahapannya yang tadi sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan itu memberi gambaran kepada Bapak Ibu. Jadi ada pengimbasan aksi nyata kami dan itu dapat diterapkan di sekolah kita ini. Seperti itu Bapak Ibu dari kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, nanti kita bisa sharing-sharing lagi di kantor ya, di ruang guru. Jadi tidak harus dalam kondisi yang seperti ini, tapi kita bisa pada saat santai kita bisa sharing bersama. Itu mudah-mudahan sekolah kita semakin maju nih Bapak Ibu. Seperti visi kita, visi misi sekolah kita, mudah-mudahan kita dapat mewujudkannya bersama-sama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan waktu kepada kami sehingga kami bisa melakukan aksi nyata ini. Dan alhamdulillah kegiatan hari ini lancar. Bapak Ibu semangat dan kita bisa menerapkan materi-materi yang tadi di sekolah
pelan-pelan begitu. Mudah-mudahan bisa. Itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.